Di sela kunjungan kerja ke Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Ganjar bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir, yaitu Kiai Haji Haidar atau yang lebih dikenal dengan Gus Kendar, yang turut mendoakan perjuangan baca pres Partai Perindo ini. Saya mendoakan supaya Pak Ganjar dipilih oleh Allah. Hendaknya menjaga NKRI, guyup rukunakan semuanya. Banyak yang tadi beliau sampaikan pada kita, bagaimana keumatan, lebih khusus dari kaum Nahdliyin ini bisa berkomunikasi, bisa berkontribusi banyak pada masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, juga dalam politik gitu ya. Dan tentu saja ya jelang situasi-situasi hari-hari seperti ini di mana tensi politik tinggi, semua bisa menjaga diri. Usai mengunjungi Ponpes Al-Munawir, Ganjar Pranowo berziarah ke makam kedua orang tuanya, yakni almarhum Pamuji dan almarhumah Sri Suparmi di TPU Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo. Pak Ganjar sini sangat luar biasa, disambut antusias oleh semua masyarakat di Kabupaten Purworejo, dan salah satu menjadi kebanggaan untuk masyarakat Purworejo bahwa ada dari putra Purworejo yang untuk nyapres di tahun 2024. Ganjar Pranowo merupakan putra asli Purworejo dan pernah menghabiskan masa kecilnya di Kutoarjo. Kedatangan Ganjar Pranowo ini disambut antusias warga dan relawan yang sudah menunggu di makam dan masjid. Dari Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Yuda Erianto, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi pembina apel besar Paskibraka se-Jawa Barat tahun 2023 di lapangan Gasibu, Kota Bandung. Apel dihadiri sekitar 5.000 anggota Paskibraka dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Menumbuhkan jiwa nasionalisme, Ridwan Kamil juga telah menyiapkan peraturan gubernur terkait kegiatan wajib Paskibra di setiap sekolah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka West Java Forest Festival 2023 di Taman Hutan Raya Juanda, Bandung. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil telah menanam 83 juta lebih pohon selama 5 tahun terakhir. Tahura ini Pak Dirjen dekat dengan kota Bandung yang penduduknya padat, ya, maka harus ada ruang-ruang seperti ini, tapi tidak merusak lingkungan. Setuju ya? Harus lestari. Melalui program menanam pohon 81.000 hektar lahan kritis di Jawa Barat pulih dan kembali menghijau. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sulawesi Tenggara salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Sejumlah perusahaan hadir dengan investasi besar, bahkan mendatangkan tenaga kerja asing. Fenomena ini menjadi perdebatan di tengah masyarakat, pasalnya tenaga kerja lokal harus menerima kenyataan, hanya bisa menjadi penonton. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk Masyarakat Lokal Menjadi Penonton Pekerja Asing Menguasai Sulawesi Tenggara, Sekretaris DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara yang juga Bacalek DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 Aryo Wirastiawan mengapresiasi kedatangan pekerja asing, namun investor asing juga perlu memperhatikan masyarakat lokal. Itu kan salah satu strategi dan upaya pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi, itu kita sangat-sangat perlukan. Tetapi di lain sisi, investor asing ini juga harus memperhatikan masyarakat lokal. Pertambangan menjadi sektor yang berkontribusi besar pada pendapatan suatu daerah, di mana Sulawesi Tenggara diketahui sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersama Menko Polhukam Mahfud MD menyebut praktik korupsi saat ini semakin tidak terkendali dan menjadi persoalan bersama. Dan hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat dialog kebangsaan di Lemdiklat Polri Jakarta. Saat dialog kebangsaan bertajuk Strategi Nasional di Bidang Polhukam guna antisipasi dinamika politik global, Mahfud membandingkan korupsi yang terjadi di era Orde Baru dengan saat ini. Menurut Mahfud, korupsi di era Orde Baru terjadi karena adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sementara di era sekarang, korupsi semakin tidak terkendali karena terjadi sebelum anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN terbentuk.
Mahfud mencontohkan salah satunya tawar-menawar yang dilakukan oleh kepala daerah. Saudara, sekarang itu korupsinya terjadi di sini nih. Sebelum ke sini sudah korupsi sekarang. Mau membuat anggaran, saudara, buat anggaran gitu. APBN-nya belum jadi, udah tawar-menawar. Tawar-menawar sekarang, saudara. Misalnya, saya gubernur. Saya ingin menunjukkan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini. Lobby ke Jakarta, DPR tolong dong diusulkan. Saya mau buat rumah sakit di sana. Yang gubernur sana, tolong dibuatkan, saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana, saya membuat sekolah di sana. Dan seterusnya, apa? Lobby sebelum APBN-nya jadi, datang ke DPR. Berapa anggarannya? 200 miliar. Oke, nanti saya masukkan di APBN 200 miliar. Tapi bayar dulu sekarang 7%. Uangnya belum ada, ditulis saja belum, suruh bayar 7%. Belum jadi nih anggaran, sudah dikorupsi di sini. Itu yang masuk penjara itu. Pemirsa, tim gabungan TNI Angkatan Laut dan tim penindakan Bea Cukai Kabupaten Nunukan menggagalkan penyelundupan pakaian bekas di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Pakaian tersebut diduga berasal dari Tawau, Malaysia. Ya, pemirsa, 15 karung pakaian bekas siap edar ini disita dari sebuah speedboat yang selesai bongkar muat. Pakaian ini rencananya akan dibawa ke wilayah Sebatik untuk diedarkan. Selanjutnya, kasus ini diserahkan ke pihak Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Menurut analisa dari teman-teman di lapangan, bahwa barang-barang palpres ini masuk dari Tawau, kemudian dibawa ke Sebatik, Malaysia, lewat jalan darat mereka dibawa ke perbatasan. Jadi di situ nanti ditampung dulu di perbatasan. Nah, ini mereka ada yang dibawa lewat jalur darat ke arah Sebatik melalui kebun-kebun sawit, dan juga ada yang lewat jalur laut, lewat sungai-sungai. Pemirsa, warga pedalaman Papua Barat Daya, Kampung Susunuk, distrik di Bali, Ya, sudah bisa merasakan hadirnya BBM satu harga, pemirsa. Sejak lama, warga setempat harus membeli BBM dengan harga mahal dan kerap mengalami kelangkaan BBM akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Sudah sejak lama, warga di wilayah Kampung Susumuk, distrik Aifat, harus membeli bahan bakar minyak atau BBM dengan harga mahal dan kerap mengalami kelangkaan BBM akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Melihat kondisi itu, pemerintah bersama PT Pertamina Persero meluncurkan operasional BBM satu harga di wilayah tersebut. Untuk wilayah Papua ada 10 SPBU BBM satu harga yang diresmikan dan tersebar di sejumlah provinsi, dan untuk di Provinsi Papua Barat Daya berlokasi di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maibrat. Kota adalah BPH Migas, maka komunikasi dengan BPH Migas dari pihak pemilik, kemudian dari kami juga akan menyampaikan tentang kondisi real bahwa kebutuhan atau SPBU ini akan melayani 6 distrik, dan kondisi ini mungkin juga akan membuat BPH Migas bisa memberikan kebijakan baru untuk mengangkat kuota yang Salah satunya adalah SPBU BBM satu harga yang berada di Kampung Susumuk, Kabupaten Maibrat. Sementara itu, salah satu warga Susumuk, distrik Maibrat, mengaku bahagia atas hadirnya BBM satu harga di wilayah mereka. BBM satu harga, kami sebagai masyarakat kami senang karena bisa menjawab kami punya kebutuhan yang selama ini kami beli bensinnya 20.000, kami bisa menjangkau dengan harga itu. SPBU ini dia melayani kebutuhan untuk melayani orang yang cukup banyak, yaitu 6 distrik atau 6 kecamatan. Sehingga ini menjadi perhatian untuk Pertamina, kalau bisa kuotanya agak besar. Upaya pemerintah untuk hadir di tengah kesulitan masyarakat terus digalakan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dari Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Chantri Suripati, iNews melaporkan.